Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Baiklah, tentunya kita kembali di program Kaghalal Pilkada oleh Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan. Tentunya dengan topik dinamika pemutahiran pemilu, ya barangkali itu Pak Bawaslu ya, dinamika pemutahiran pemilu. Nah, baiklah. Kali ini telah hadir di hadapan kita semua ada Pak Kadis Capil ya, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Kepulauan. Pak Harli ya, Pak Harli yang masing ya, itu. Kemudian ada abangku ini, abang saya ini orang ganteng, abang Muslim ya, Abdul Muin. Beliau adalah sebagai komisioner ya, KPU Divisi Perencanaan Data dan Informasi ya. Kemudian ini ada juga yang punya gawean ini ya, Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, ada Pak Supriyatno Lumuan ya. Baiklah, kali ini tentunya ini sangat menarik untuk kita bisa memberikan pencerahan terkait pelaksanaan pilkada pilkada serentak ya tahun 2020 ya, pilkada serentak 2020. Nah, saya pikir ini sudah lengkap. Ada 3 kelembagaan ini, ada kelembagaan dari penyelenggara, ada KPU, kemudian ada dari pemerintah daerah, itu ada Bapak Hali selaku Kadis Dukcapil, kemudian ada Bawaslu. Nah, ini sangat menarik untuk kita bahas di tengah-tengah publik agar hal ini tentunya proses pelaksanaan pilkada serentak di tahun 2020 ini menjadi satu pencerahan di publik ya, untuk bisa diketahui. Nah, tentunya saya memulainya dulu dari Pak Kadis ya, Pak Harli. Nah, ini kebetulan yang punya data pemilih ini ada di Dukcapil ini Pak. Nah, tentunya ini kelembagaan ini antara dari KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, tentunya bagaimana bisa sinkron dan bersinergi dalam rangka kelengkapan data-data pemilu. Nah, sekarang pertanyaan kemudian adalah kemarin Dirjen Kependudukan Pak Zudan, tentunya Pak Zudan Zulkifli ya, kalau saya tidak salah, tentunya ya, itu mendorong agar semua elemen ini bisa melakukan sinergi dalam rangka kelengkapan dan kesuksesan pilkada serentak di tahun 2020. Tentunya terkait DP 4 tadi, data potensial kependudukan penduduk pemilu DP 4. Nah, saya kira saya langsung saja Pak Kadis, data-data kependudukan ini sejauh mana Pak Kadis mencermati dan langkah-langkah apa yang harus sudah dilakukan? Silakan Pak. Terima kasih kepada moderator yang memberikan kesempatan saya selaku yang dari Dinas Dukcapil, kemudian yang saya hormati Ketua Bawaslu, anggota KPU bidang data pemilu. Saya amat berterima kasih dengan adanya kegiatan dalam rangka pemutahiran data dalam rangka menghadapi atau pelaksanaan pilkada serentak di seluruh Indonesia, di mana di Kabupaten Banggai Kepulauan memang kita tidak melaksanakan pilkada, tapi kita kena imbas dalam pilgub pelaksanaan pilgub. Sehubungan dengan DP 4, yaitu data potensial penduduk pemilih pemula, yang perlu saya uraikan bahwa yang terlebih dahulu jumlah
penduduk masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan per bulan Juli tahun 2020 per 30 itu 123.280. Jadi saya ulangi, bukan 1.000 tapi 123.280 itu jumlah penduduk Kabupaten Banggai Kepulauan. Sementara untuk data yang wajib DP4 atau wajib memilih atau yang wajib memilih KTP itu ada 85.910. Sementara langkah yang dilakukan oleh Dukcapil dengan melakukan perekaman KTPL yang merupakan program pemerintah, itu sudah kita tidak menggunakan lagi KTP yang lama, tapi kita sudah menggunakan KTP elektronik, KTP istilahnya. Berikan apa? Itu sudah 81.623. Itu perekaman yang sudah dilakukan, jadi kita sudah mencapai 95,01. Sementara masih ada masyarakat kita itu yang belum melakukan perekaman. Dari 85.910 itu ada 4.285. Ini yang belum melakukan perekaman, yang tersebar di 144 desa dari 91 desa ditambah 3 kelurahan. Jadi saya akumulasi 144. Kemudian ada PRR, Print Ready Record, itu adalah masyarakat yang sudah melakukan perekaman, tetapi pelaksanaan perekaman sudah dilakukan, kita harus melapor ke Adinduk Pusat, ke Capil Dirjen Pusat, kemudian datanya kemudian dikirim kembali. Itu yang kita print, itu sudah 9.776 sampai hari ini. Kemudian ada lagi ya, karena kemarin keterbatasan belangko KTP, maka kita mengeluarkan surat keterangan karena kebutuhan suket. Itu surat keterangan karena menjawab kebutuhan masyarakat kemarin, guna ada yang kebutuhan pendidikannya mahasiswa, kemudian ada kebutuhan BLT, ada kebutuhan bantuan tunai, ada kebutuhan yang dinas sosial dan BPNPD. Itu memang sangat berat, sangat besar. Jumlah ada 841. Setelah saya Pak, memang masih berupa saya adalah masih PLT Dinas Dukcapil, baru saya mau gabung, yang saya pegang setelah purna bakti Pak Sunarto Mangino di bulan 5 saya dipercayakan. Sampai hari ini langkah-langkah yang saya lakukan membedah permasalahan mengapa di Kabupaten Banggai Kepulauan ini dengan jumlah penduduk yang sudah harus merekam, tetapi masih ada juga masyarakat yang melakukan perekaman. Setelah saya telusuri ke desa dengan memanggil sampai, ternyata masih ada masyarakat ya yang belum melakukan perekaman. Akumulasinya persentasenya banyak itu ya? Iya, dari 4.287. Kemudian dengan data yang ini kita masih 487, 900 yang PR, 900, 776, kemudian suket 885, 881. Jumlah akumulasi keseluruhan dengan ada tambahan siswa yang naik usia 17. Yang sudah lulus itu ada 500. Jadi jumlah keseluruhan ada 10.657. Kemudian kekurangan ini kita terkendala, saya langsung melakukan usulan ke provinsi. Terus sebagai upaya. Jadi langkah-langkah yang saya lakukan untuk menjawab ini, untuk mengatasi pencetakan masih ada masyarakat yang belum merekam, masih ada PRR, Ready Record, kemudian ada suket. Ini saya lakukan usulan ke Dirjen. Jadi saya kemarin dari jumlah ini dengan di jumlah mahasiswa yang ada 10.000 lebih, dan saya sudah
mendapat bantuan 5.000 KTP, masih ada. Jadi tetap dipenuhi kita punya kebutuhan kemarin, tetapi masih ada di provinsi ditahan 5.000. Saya harus habiskan dulu yang ada sekarang. Sementara yang kita selesaikan, kita jawab tantangan sekarang itu PRR yang suket dulu. Dari kemarin 81 itu kita cetak turun dari menjadi 836, kemudian yang dari 5.000 kemarin sudah keluarkan sudah 2.000 yang tercetak, jadi suket sudah tinggal 566. Ya. Kemudian ya ada beberapa kendala mengapa masyarakat enggan mengadakan perekaman atau ingin memiliki identitas kependudukan. Itu kan ada beberapa yang saya dapatkan di lapangan. Mereka menganggap bahwa untuk mendapatkan identitas kependudukan seperti KTP, KK, kemudian kartu keluarga, itu masih ada pembiayaan. Padahal itu sesungguhnya ini Pak perlu diketahui bahwa pembiayaan itu sudah tidak dipungut dan tidak dibenarkan, karena baik KTP, kepingan KTP, kemudian kartu keluarga, kartu KK itu sudah ditanggulangi oleh pemerintah pusat. Pendanaan pengadaannya itu sudah kita diberikan anggaran, kemudian kita mengadakan. Jadi tidak ada lagi untuk pengadaan tuan. Oleh itu, saya selaku Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten mengharapkan kepada seluruh masyarakat, seluruh elemen masyarakat yang wajib untuk mendapatkan KTP identitas kependudukan, marilah kita ramai-ramai datang ke Dinas Dukcapil. Kalau yang sudah memiliki serikat silahkan diantar Dinas Dukcapil untuk kita melakukan pencetakan. Karena begitu dibawa suket itu kita gantikan dengan kartu elektronik KTP. Begitu juga yang PRR, ya tidak ada pungutan biaya. Kemudian masih ada kangen untuk data yang saya dapat di lapangan, apa benar atau tidak. Saya katanya masih ada pencalonan, calo-calo, ya. Ada calo-calo, ada istilahnya peluncur-peluncur. Untuk membuat KTP ini katanya cukup menguras kantong, personnya tidak ada. Saya selaku gratis Pak ya? Saya selaku Kepala Dinas Dukcapil, langkah yang saya lakukan sementara membuat stiker. Mungkin dalam jangka dekat ini akan menyampaikan sekaligus mensosialisasikan bahwa Permendagri 104 itu Pak, nah, 104 kita sudah diwajibkan untuk menggunakan pembuatan tanda tangan elektronik yang sudah berbasis barcode. Jadi saya sudah lakukan per 1 Juli kita sudah tidak menggunakan lagi manual, tapi kita sudah menggunakan tanda tangan elektronik per 1 Juli. Yang sudah dijabarkan oleh Pak Kadis sendiri, tentunya cuma kaitan dalam hal ini adalah tentunya erat kaitannya di dalam mensukseskan proses pilkada serentak di tahun 2020. Olehnya itu, data-data yang diperlukan dari Dukcapil tentunya ini merupakan data juga yang diperoleh dari KPU maupun Bawaslu ya. Tentunya mungkin sebelum saya ke Pak Supriyatno, saya langsung saja ke Pak Muslim ya. Langsung saja karena ini program Coklit tanggal 15 Juli ya sampai dengan tanggal 13 Agustus tahun 2020 ini ya. Tentunya masih ada kekurangan, termasuk tadi ada yang sudah dijelaskan ya, suket, kemudian dan PRR dan sebagainya. Nah, kaitan dengan hal itu tentunya pada saat gerakan Coklit serentak GSR ya Pak Muslim ya. GCS gerakan Coklit serentak. Tentunya ini ada kendala-kendala atau seperti apa dalam persoalan data ini? Ya, silakan pada Abang Muslim. Baik, terima kasih Mas Yamin. Terima kasih dulu saya kepada teman-teman Bawaslu yang sudah memfasilitasi dengan menghadirkan Pak Kadis. Tadi kita sudah ketemu sebenarnya.
kegiatan KPU, dan alhamdulillah ditindaklanjuti oleh teman-teman Bawaslu. Yang perlu menjadi dasar dulu ya Pak Yamin, dasar di mana kemudian teman-teman yang ditugaskan untuk melakukan coklit ya, pencocokan dan penelitian, itu adalah dasar PKPU 19, ada di pasal 5, di mana ada salah satu syarat yang kemudian berhubungan dengan Dinas Dukcapil nih ya. Ada salah satu syarat pada ayat 2 poin D, berdomisili di wilayah di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan KTP elektronik. Titik, di situ titik. Artinya bahwa KTP elektronik ini menjadi salah satu yang kemudian menjadi bahan pembanding saat coklit, di mana data kami yang kami sebutkan itu AKWK yang dibawa atau dipegang oleh teman-teman BPDP untuk melakukan coklit. Tentunya masih terdapat beberapa problem ya, yang didapatkan oleh teman-teman semua. Tetapi sebelum itu Pak Yamin, tentunya sekaligus kami menyampaikan kepada masyarakat Banggai Kepulauan, saya pikir juga teman-teman Bawaslu tidak henti-hentinya juga untuk melakukan sosialisasi itu, bahwa coklit kita lakukan dari tanggal 15 Juli sampai 13 Agustus. Artinya bahwa sekarang tanggal 5 ya, masih kurang lebih 8-9 hari ke depan. Apabila ada masyarakat yang belum dicoklit, ya menunggu di rumah, petugas kami akan datang untuk melakukan pencocokan dan penelitian. Tentunya yang dipersiapkan yaitu salah satunya adalah KTP elektronik tadi itu. Nah, problem yang terjadi, dan ini kita sudah bahas tadi pagi bersama Ketua Bawaslu dengan Pak Kadis, ada beberapa problem yang didapatkan oleh teman-teman, di mana salah satu prinsip coklit itu adalah mutakhir. Artinya ketika kita bahas mutakhir berarti terbaru, data-data terbaru. Namun yang berada di lapangan, kartu keluarganya mutakhir, tetapi KTP-nya enggak. KTP-nya KTP lama. Artinya oke lah dia KTP elektronik, tetapi yang terjadi di lapangan terjadi perbedaan alamat. Nah, tentunya ini menyisakan sebuah problem yang oleh pemerintah tentunya yang bisa menyelesaikan ini adalah Dinas Dukcapil sebagai leading sektor atau yang memiliki domain untuk melakukan proses pencetakan data pemilih. Nah, saya tambahkan Pak Yamin dengan data-data yang disampaikan oleh Pak Kadis. Data kita hampir mirip Pak Kadis, artinya hampir mirip, di mana data yang kita turunkan untuk dicoklit di masyarakat di Banggai Kepulauan itu 85.746. Itu yang kemudian hari ini teman-teman penyelenggara khususnya PPDP itu bergerak untuk melakukan proses coklit. Nah, kami dapatkan terkait dengan yang belum merekam ini. Tadi di data Pak Kadis itu 4.287. Nah, di data kami ini kan masih sampai tanggal 4 Agustus kemarin, berarti masih ada proses 10 hari. Kita telah mendapatkan 4.228. Artinya perbedaan angka dari dinas Capil dengan KPU, di mana kita menyusur door to door, itu perbedaannya tinggal di 59 orang yang kemudian belum melakukan perekaman. Bulan tersisa berapa? Data Pak Kadis tadi yang disebutkan 4287. Data KPU 4228. Sehingga masih menyisakan 59 yang kemudian ini kan masih berproses sampai dengan tanggal 13. Jadi itu yang kemudian terjadi di lapangan. Dan yang menarik lagi Pak Kadis, ini saya pikir semangat Pak Kadis luar biasa di Bayani. Kita sudah buktikan dari Pak Ketua Bawaslu ya, semangat dari Pak Kadis. Banyak senang dipateni. Nah, tidak seperti itu Pak Kadis. Ini sampai dengan tanggal 4 Agustus, ternyata di Banggai Kepulauan kita ini, masyarakat kita ini, masih ada masyarakat yang belum sama sekali memiliki data admin. Artinya belum punya KK, belum punya suket, belum punya KTP elektronik. Tapi kaum muslim, tapi ini masukan. Ya, ini semuanya masukan. Artinya
Artinya di salah satu program Dukcapil yang saya tahu itu jemput bola. Kalau menurut Pak Kadis itu kocok bola, walau alam lah. Artinya bahwa menarik. artinya bahwa semangat kita sama. Semangat kami di KPU itu melaksanakan secara teknis, semangat teman-teman Bawaslu itu melaksanakan untuk pengawasan, dan untuk dari Dukcapil saya pikir untuk menyediakan data valid yang ada di lapangan. Nah, sampai pertanggal 4 Agustus penduduk Banggai Kepulauan yang belum memiliki sama sekali data Adminuk itu ada 243 orang. Cukup besar ya, 243 orang yang tersebar di 12 kecamatan tentunya. Nah, ini melalui program Dukcapil mungkin Pak Kadis bisa memikirkan proses ini, karena itu nanti sebentar bagaimana Pak Bawaslu memberikan masukan. Proses coklit ini adalah proses awal dari pendataan, penataan, memperbaiki data penduduk kita yang memiliki hak konstitusi yang digunakan pada TPS nantinya di hari H. Nah, jadi kami masih mendapatkan di lapangan ternyata ada pemilih atau penduduk, ya kalau KPU itu sebutnya pemilih, itu yang memiliki 2 KTP elektronik. Tentunya ini kemudian akan membingungkan data penduduk kita, mana petugas kita mau mendatanya di mana, sementara KTP elektroniknya dua-duanya aktif. Kemudian ada hal lain ketika ini juga bukan mencari siapa yang salah, nah kita mencari solusi untuk menyelesaikan. Saya pikir komitmen kami dengan Bawaslu itu sudah sangat luar biasa, terbangun dari zaman dahulu bagaimana menyelesaikan ini. Biasanya masyarakat itu juga sudah disampaikan Pak Kadis tadi, mengganti KTP-nya, mengganti alamat tanpa memberikan KTP lama. Mungkin alasannya hilang padahal ada, sehingga begitu dikasih KTP baru ternyata dia punya 2 KTP. Itu yang jadi problem. Jadi untuk sementara itu Pak Yamin, ya, nanti kemudian kita bisa eksplor lagi terkait detail-detail data kependudukan melalui KPU, melalui Bawaslu dan secara umum di Dukcapil. Ini memang menarik sekali ya pada kesempatan ini, karena bicara pilkada, lagi-lagi bicara pilkada serentak ini tentunya 3 unsur ini ya. Ada Dukcapil, KPU, Bawaslu. Nah, sekarang saya langsung saja sama Pak yang punya gawean ini. Ya. Ada Pak Ketua Bawaslu, tentunya sejauh mana langkah-langkah kesiapan dalam rangka mengawal proses pencoklitan ini, itu dengan mungkin ada program-program yang sudah berjalan ya. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan Pak Kadis, Pak Muslim selaku Komisioner Divisi Data. Pertama, saya kira ini menjadi satu kebanggaan bagi saya, ya, karena program Bawaslu Bagalar ini bisa kita laksanakan. Dan sebagai tuan rumah, saya kira saya mengucapkan selamat datang kepada para pemateri yang sudah sempat hadir. Berikutnya, Bawaslu memang di dalam konteks pengawasan pemutahiran ini memang banyak hal yang sudah kita lakukan berkaitan dengan proses coklit yang sudah dilakukan oleh teman-teman KPU dimulai tanggal 15 nanti sampai berakhir di tanggal 13 Agustus. Nah, Bawaslu memang dalam konteks pemutahiran ini memang betul-betul ingin memastikan seluruh mekanisme dan prosedur proses pencoblosan ini bisa diawasi. Karena kami bukan hanya mengawasi soal DPT dan sebagainya, tapi kami juga mengawasi soal prosedur teman-teman KPU ini bekerja. Kenapa? Semua norma yang ada di dalam PKPU itu menjadi bagian dari Bawaslu untuk melakukan pengawasan. Apakah coklitnya sudah sesuai atau tidak? Nah, sampai hari ini memang Bawaslu secara kuantitatif punya beberapa kendala. Yang pertama, misalnya soal jumlah. Misalnya saya kasih contoh di Kalumpatan. Di Kalumpatan itu ada 7 TPS. 7 TPS, PKD kita, Panwas itu hanya ada 1.
Nah, kendala-kendala teknis ini saya kira yang sudah kita lakukan upaya-upaya diskusi. Saya bahkan dengan revisi data ini sering diskusi soal-soal teknis di lapangan ini. Tapi memang alhamdulillah kita bisa atasi, tentu dengan komunikasi yang baik dengan teman-teman KPU. Nah, dinamika yang terjadi memang masih banyak persoalan-persoalan yang kita hadapi. Karena prinsipnya di Bawaslu itu adalah kita memudahkan orang untuk mendapatkan hak politiknya dan mempersulit ruang orang itu untuk kehilangan hak politiknya. Maka memang di Bawaslu ini soal substantif. Kita tidak bisa mengabaikan hal-hal yang substantif untuk hal-hal administratif. Dan itu memang jadi semacam doktrin di Bawaslu bahwa sesuatu yang substantif itu deradatnya lebih dibanding administratif. Nah, inilah yang kemudian di Bawaslu kita carikan jalan oleh teman-teman KPU. Misalnya soal banyak temuan teman-teman Bawaslu berkaitan dengan misalnya KTP yang tadi Komisioner KPU sampaikan soal orang 2 KTP dan sebagainya. Nah, ini akan dicari jalan keluarnya agar kepentingan Bawaslu adalah orang ini harus punya hak pilih. Tinggal apakah dia memilih di mana. Nanti tinggal administratifnya dieksekusi oleh teman-teman Dukcapil, dicabut yang satu misalkan. Nah, memang hampir berakhir coklit ini kita sudah menemukan serangkaian masalah. Dan ini memang kalau di Bawaslu menyatakan DPT ini seperti daftar permasalahan tetap. Kita pemilu dari 1955 sampai sekarang, DPT kita begitu saja, tidak pernah ada progres. Memang ada semacam kendala yang akut menurut kami di Bawaslu. Salah satunya adalah soal peran pemerintah. Dan hari ini saya kira kita akan coba mencairkan situasi itu. Kita coba mengelaborasi dan mereduksi masalah-masalah komunikasi di antara penyelenggara dan pemerintah. Karena memang di Undang-Undang 10 itu jelas disebutkan bahwa pemerintah ini harus membantu soal-soal penyelenggaraan itu. Maka memang kalau kita lihat, misalnya soal KTP, saya kira itu hampir setiap pemilu kita dapatkan. Tapi yang menarik sebenarnya di dalam pengawasan kami ini ada hal yang di luar dari konteks itu. Misalnya orang tidak mau dicoklit dengan alasan tidak ada bukan bantuan dan sebagainya. Saya kira ini satu temuan yang saya kira ini luar biasa ini. Karena itu di luar dari di luar kemampuan kita untuk apakah seperti dan itu laporan terjadi di beberapa kecamatan misalnya di Tinanggung Utara, Bulagi dan Pelintengan. Jadi imbas dari bantuan sosial. Ya, ini saya kira ini memang jadi problem. Nah, sehingga memang kami di Bawaslu saya sampaikan di advokasi itu. Kalau perlu kita libatkan pemerintah desa untuk kemudian ini bagaimana diselesaikan. Karena kepentingan kita, kepentingan untuk kemudian bagaimana orang bisa menggunakan hak pilih. Berikutnya, kami di Bawaslu setelah ada proses coklit, selain kita melakukan pengawasan secara langsung, kita juga membuka posko posesungan. Apa makna dari posko posesungan? Ini soal kearifan lokal. Dan Bawaslu ingin agar percakapan kita dalam konteks pemutahiran ini adalah percakapan lokalitas kita. Maka saya tidak, karena hampir di semua kabupaten Sulteng itu posko aduan. Saya kira kalau Bawaslu itu hanya jadi tempat untuk masalah, saya kira juga tidak tepat menurut saya. Tapi Bawaslu ini juga harus jadi tempat ruang-ruang diskusi soal bagaimana kritik publik dan ide-ide publik ini bisa kita tampung untuk kemudian tujuannya tentu pemutahiran kita. Artinya fungsinya kolaboratif. Ya, saya kira itu. Dan saya sudah menginstruksikan kepada semua teman-teman PKD, Panwascap untuk sekuat mungkin mengundang kepala desa di kantor. Kenapa kepala desa kita undang? Karena penting untuk soal data-data tadi yang meninggal, orang yang sudah pindah domisili. Dan saya kira di desa ini juga punya data-data itu. Kita melibatkan teman-teman kepala desa dalam konteks bahwa ini bisa mereduksi soal-soal kependudukan. Karena memang kependudukan ini agak susah. Kita mengurus pemilu, tapi pemutahiran ini tidak mutlak menjadi kewenangan KPU. Dia masih mutlak pemerintah daerah. Maka memang ini jadi persoalan. Tapi memang saya lihat ketika Pak Kadis baru ini ya, saya kira kita punya harapan itu agar kemudian karena yang susah ini memang di eksekutor. Karena kalau kita lihat dalam setiap pemilu itu Dukcapil juga hadir dalam setiap pleno. Tapi kan tidak ada eksekusi setelah pleno itu. Cuma ini data dan sebagainya selesai. Nah, sebenarnya kalau kita di Bawaslu yang kita butuhkan itu eksekusi. Ketika ada berapa yang tidak punya KTP, kita eksekusi. Dan saya kira KPU sudah punya data soal itu. Bahwa berapa yang tidak punya KTP, berapa yang suket dan
KTP-nya berbeda. Bahkan saya kemarin waktu turun di mana di Kalubatan itu elemen datanya beda antara KTP dengan kakaknya, dan itu saya kira hampir banyak. Dan itu kan tidak perlu kita salahkan ke KPU karena dia bukan pembuat KTP. Saya kira itu.